Jika Anda kesulitan mendapatkan teman atau menemukan cinta, apakah itu karena Anda terus-menerus menemui hambatan? Mereka sepertinya selalu mendorong Anda menjauh. Ketidaktertarikan mereka pada Anda mungkin disebabkan oleh pola perilaku tak terucapkan yang tidak Anda sadari. Jadi, mari kita periksa beberapa kebiasaan yang menghambat kemampuan Anda dalam menjalin persahabatan dan menemukan cinta hari ini. Film ini meningkatkan kesadaran, bukan penghinaan, jadi jangan tersinggung jika Anda bisa memahami masalah apapun. Pertama, penting untuk menjaga rasa kesopanan. Terkadang menyenangkan menertawakan diri sendiri dengan bercanda. Ini menunjukkan bahwa Anda sadar diri dan tidak selalu serius. Beberapa pelawak menggunakan lelukon untuk mendapatkan pujian, bukan untuk menghibur. Misalnya, gambar saya mungkin bukan yang terbaik. Meskipun hal tersebut mungkin membuat anak-anak takut, hal tersebut juga dapat mengungkapkan pencapaian yang secara pribadi membuat Anda senang. Saat pertama kali Anda mulai berbicara, orang-orang di sekitar Anda mungkin bertanya, "Apa yang Anda bicarakan?" Saya tercengang. Kesopanan sejati adalah kualitas yang menarik, tetapi mereka mungkin mulai tidak menyukai kebiasaan ini setelah beberapa kali. Mencoba melebih-lebihkan kualitas tersebut untuk meningkatkan ego Anda dapat dianggap narsis, membutuhkan atau putus asa di mata orang lain. Memang menjengkelkan berada di dekat orang-orang yang menunjukkan kerendahan hati semu, karena mereka menolak menerima kritik dan juga menghindari pujian. Kedua, mereka cenderung terlalu akomodatif. Melakukan apa yang diinginkan orang lain mungkin berdampak buruk pada kesehatan mental dan hubungan Anda. Kenyataan bahwa Anda tidak bisa membuat semua orang puas akan meresap pada suatu saat. Akan ada saatnya orang bekerja tugur di persamaan atau menghadapi permintaan yang bertentangan dengan both Anda. Bersikap terlalu ramah dapat merusak daya tarik Anda dalam dua cara. Pertama-tama, ini terlihat ketika Anda setuju secara membabi buta dengan orang lain. Jika Anda menggambarkan diri Anda sebagai seseorang yang tidak memiliki kendali atas hidupnya sendiri, pada akhirnya Anda akan sangat mengecewakan seseorang. Hal ini akan menyulitkan Anda untuk membedakan diri atau membuktikan nilai Anda. Selain itu, hal ini mungkin menjadi bumerang dan menghasilkan kebalikan dari apa yang Anda harapkan. Ini adalah titik di mana orang-orang di sekitar Anda bosan karena Anda terus-menerus membantu. Anda pada dasarnya merampas kebebasan mereka. Tetap saja, mendukung orang yang Anda sayangi adalah hal yang luar biasa. Namun, bersikap menyenangkan bukanlah satu-satunya faktor yang dapat menghasilkan dukungan yang tulus. Bersikap menyenangkan seringkali merupakan hasil dari keinginan untuk menyesuaikan diri. Sekarang kita dapat melanjutkan ke poin berikutnya. Ketiga, masalahnya berkaitan dengan keinginan berlebihan untuk menyesuaikan diri. Pernahkah Anda menemukan bahwa orang-orang menyesuaikan diri dengan ekspektasi masyarakat terhadap pilihan kecantikan, gaya, atau gaya hidup, meskipun pilihan tersebut tidak sejalan dengan preferensi mereka sendiri? Menyesuaikan diri memang bermanfaat karena membuat kita merasa menjadi bagiannya. Namun apakah hal itu membatasi kemandirian Anda? Menyerah pada tekanan kelompok sosial tertentu dan membiarkan pandangan mereka menentukan tindakan Anda, alih-alih mengikuti nilai dan tujuan Anda sendiri, dapat membatasi kemandirian Anda. Melakukan hal itu dapat menyebabkan Anda menjadi kurang unik. Orang yang merupakan bunglon sosial cenderung mengambil sifat, nilai, dan preferensi orang-orang yang dekat dengan mereka. Hal ini berlaku bahkan di antara teman-teman yang mempunyai minat yang sama. Anda dapat dengan mudah mengidentifikasi seseorang yang hanya mengulangi pandangan kelompoknya. Pot buatan pabrik yang sangat halus tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan pesona pot buatan tangan yang memiliki kekurangan dan ciri khasnya sendiri. Mencapai keseimbangan adalah kuncinya. Orang akan memperhatikan ketika Anda berusaha terlalu keras untuk tampil berbeda atau tidak konvensional. Keseimbangan, menurut pendapat saya, penting untuk mempertimbangkan tujuan asli Anda. Apakah pilihan ini dimaksudkan untuk memamerkan atau mengekspresikan individualitas dan kebebasan Anda? Bersikap jujur pada diri sendiri dan meluangkan waktu untuk introspeksi adalah hal yang penting yang akan membawa kita ke topik berikutnya. Hitung 4. Laki-laki dan perempuan lain tidak seperti saya. Jika Anda ingin menjadi menarik dan menarik perhatian orang, penting untuk mengetahui dan menerima kualitas unik Anda. Namun di sisi lain, ada orang-orang yang terlalu mementingkan keunikan.
Orang-orang akan dengan cepat membenci Anda jika sifat-sifat khas Anda hanya untuk pamer atau digunakan untuk membuat Anda terlihat baik. Kesombongan adalah ciri khasnya. Anda tampil sebagai seseorang yang mencari bantuan daripada motivasi untuk mengerahkan upaya apapun. Selain itu, hal ini memberikan kesan bahwa Anda adalah seseorang yang benar-benar merasa tidak aman dan sangat membutuhkan penguatan, sehingga membuat Anda tampak seperti tipe orang yang pilih saya. Membaca adalah hobi yang menyenangkan, namun tidak seorang pun ingin berteman dengan seseorang yang mencoba menyiratkan bahwa membaca membuat mereka lebih baik, lebih pintar, atau lebih istimewa daripada orang lain. Meskipun memiliki minat yang membuat Anda gembira dan membuat Anda menjadi unik adalah hal yang menyenangkan, namun bukanlah ide yang baik untuk menggunakannya sebagai tolok ukur untuk membandingkan diri Anda dengan orang lain. Itu hanya akan mematikan orang. Kelima, saya harus berusaha mencapai kesempurnaan jika saya ingin persetujuan mereka. Menjalani kehidupan tanpa beban akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Meskipun kita semua tahu bahwa pengembangan diri membutuhkan waktu, terkadang ada saat-saat di mana kita meragukan nilai diri kita, terutama ketika kita ingin mengukur daya tarik kita. Ada orang yang berpikir mereka tidak berguna sampai mereka sempurna dalam segala hal. Khawatir bahwa Anda kekurangan sumber daya, daya tarik fisik, atau pengalaman hidup yang diperlukan untuk menjadi cantik adalah cara yang pasti menghambat pertumbuhan Anda sendiri. Sebenarnya menjadi sempurna hanyalah fata morgana. Percaya bahwa Anda kurang menarik dibandingkan diri Anda yang sebenarnya bisa jadi merupakan akibat dari pola pikir dan perilaku yang membatasi diri ini. Jika Anda seorang perfeksionis, hubungan Anda bisa rusak. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Personality Assessment menemukan bahwa hal itu dapat menyebabkan sifat-sifat seperti jarak sosial dan keangkuhan. Hal ini juga dapat menyebabkan masalah pada fungsi interpersonal dan ketidaknyamanan emosional. Ingatlah bahwa seiring berjalannya waktu, standar keunggulan pribadi Anda akan berkembang. Anda perlu mencintai dan menerima diri Anda apa adanya saat ini, dan memberi izin pada diri Anda untuk bertumbuh di segala bidang, baik secara fisik, spiritual, atau emosional. Memiliki perspektif permainan zero-sum adalah nomor 6. Apakah ada orang di lingkaran sosial Anda yang merencanakan pernikahan atau membeli rumah? Kadang-kadang, kita mungkin merasakan urgensi dalam hubungan kita. Berpikir bahwa kita semua tertinggal dari teman-teman kita dalam permainan kehidupan mungkin menyakitkan. Namun kenyataannya tidak ada seorang pun yang mencapai kesuksesan. Cara Anda berpikir dapat berdampak buruk pada daya tarik Anda. Pada akhirnya, Anda hanya akan menarik orang-orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Anda. Ketulusan hancur, dan hubungan sejati sulit dipupuk ketika orang selalu memikirkan siapa yang lebih baik dari orang lain. Mereka yang cocok dengan gambaran ini harus berhenti berkompetisi dan menikmati pekerjaan mereka. Rangkulah kegembiraan kemenangan Anda, namun bukan berarti orang lain kalah. Tidak ada yang sebanding dengan menyemangati teman Anda, belajar dari kesalahan Anda, dan membantu mereka yang membutuhkan. Kebaikan dan kesetiaan, menurut penelitian, dapat memberikan pengaruh pada orang lain yang sebanding, atau bahkan lebih besar, dengan persepsi mereka terhadap penampilan fisik Anda. Jika Anda kesulitan menjaga hubungan yang sehat dan bertemu orang-orang yang tulus, apa penyebabnya? Anda harus memikirkan getaran dan sikap yang Anda ciptakan. Jangan khawatir jika Anda mengidentifikasi salah satu perilaku ini, meskipun mungkin terdengar negatif. Sebenarnya, Anda bisa memperbaiki semuanya jika Anda menyadarinya. Semuanya lazim. Ada orang lagi senang yang menuju swear zerdi, bet hing Felix care ini.